kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami rindu untuk mendengarkan perkataan-Mu. Berbicara untuk setiap kami. Beri kami roh hikmat dan pengertian untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman yang keluar daripada mulut-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sudah mau selesai bulan Februari ya. Besok adalah hari terakhir bulan Februari. Rasanya kok cepet banget. Kita udah mau masuk bulan Maret di tahun ini. Oke. Bulan ini berbicara tentang surrender to the King. Kita sudah diajarkan banyak hal tentang mempersembahkan tubuh dan hidup berkenan di hadapan Bapa. Ya. Roma 12 ayat 1 berkata bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya minta tolong multimedia bisa bukakan 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan apa yang ada pada kita. Tidak bisa tidak Bapak Ibu Saudara. Harus ada kasih di dalamnya. Mempersembahkan sesuatu tanpa ada kasih itu tidak total ya Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan bilang sekalipun kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, kita nolongin orang, kita mempersembahkan semua yang kita punya, tapi kalau bukan didasari, bukan dilandasi oleh yang namanya kasih, gak ada gunanya. Ya kan? Mazmur 51 ayat 17 berkata bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Jadi gini, ketika kita mengasihi seseorang, kita akan dengan sukarela memberikan apa yang ada sama kita. Betul enggak? Waktu kita, uang kita, apapun gitu. Bukankah Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia? Jadi konsep ini berlaku kepada manusia dan juga kepada Tuhan. Kita nggak akan bisa memberikan segala sesuatu yang ada sama kita kalau kita tidak mengasihi. Baik itu memberikan kepada sesama kita manusia atau kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tanpa kasih rasanya hambar ketika kita memberi. Ya. Bulan depan kita masuk kepada tema Loving the King. Mengasihi, mencintai sang raja.
Kita belajar dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu dengan pasti, dengan jelas bahwa dia harus ada di dunia itu untuk menyelamatkan manusia. Contohnya jelas ketika dia ada di Taman Getsemani, ketika detik-detik dia mau ditangkap untuk menggenapi kehendak Tuhan atas hidupnya, kenapa dia ada di bumi, dia nego. Tapi yang bikin dia bisa ngomong, biarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku, dan menyerahkan dirinya, itu cuma karena dia mengasihi Bapa dan dia mengasihi kita. Ya kan? Kalau nggak punya kasih Bapak Ibu Saudara, nggak bisa. Mempersembahkan hidupnya itu sampai mati di kayu salib, sampai istilahnya Bapak sendiri nggak mau lihat dia, itu cuma satu, karena kasih. Makanya minggu lalu Pak Gembala membawa tentang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya kan? Karena begitu Bapa mengasihi kita, dia nggak mau kita binasa, dia utus Yesus. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita? Matius 5 ayat 23 sampai 24. Di situ dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. 24, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Bukankah kasih itu sabar? Bukankah kasih itu murah hati? Bukankah kasih itu mau mengampuni? Bukankah kasih itu mau menutupi kesalahan orang lain? Firman Tuhan bilang ketika kita mau bawa persembahan kepada Tuhan, kalau kamu tahu ada saudaramu yang gak enak hati sama kamu, bukan kita yang gak enak hati sama dia loh Bapak Ibu Saudara, tapi dia yang gak enak hati sama kita, Tuhan bilang tinggalin dulu nih persembahanmu, beresin dulu. Beresin dulu, baru kembali untuk mempersembahkan. Kira-kira kalau kita nggak buat masalah atau kita lurus-lurus aja jalannya, terus ada orang yang nggak suka sama kita, nggak enak hati sama kita, sebetulnya salahnya siapa? Bukan salah kita ya sebetulnya. Terus kita disuruh datengin orang itu. Kita disuruh beresin sama orang itu. Istilahnya kita disuruh minta maaf sama orang itu. Ada yang pernah ngerasain kayak gitu di sini? Boleh angkat tangan? Ketika nggak salah, tapi kita yang harus datang. Ada yang udah pernah ngerasain? Saya pernah. Pak Gembala pernah.
Kami harus praktekkan apa yang kami dengar. Kami harus lakukan apa yang diajarkan untuk kami lakukan. Rasanya gimana Bapak Ibu Saudara? Rasanya sakit. Itu kalau dibilang korban sembelihan mungkin itu Bapak Ibu Saudara. Sakit. Kalau daging ini bilang, loh aku kan gak salah, aku gak buat masalah sama orang ini. Terus kenapa orang ini, apa ya istilahnya, ngejulit lah, ngegibah lah, ngefitnah apalagi lah. Beberapa kali Bapak Ibu Saudara kami harus praktekkan itu. Pernah satu kejadian itu di tahun 2016 awal. Sudah beberapa kali kami datang minta maaf. Waktu itu Pak Gembala dapat privilege, dapat kesempatan untuk melayani di KGC di Malang ya. KGC Rock di Malang. Berbicara tentang generasi. Berbicara waktu itu materinya adalah hubungan antara Bapa dengan anak. Bapa dengan putra, yaitu Tuhan dengan kita. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, satu hari menjelang kalau tidak salah. Roh Kudus tuh ngomong kuat ke kami berdua. Beresin sama pemimpin di komunitasmu yang lama. Kita ini sudah datang Bapak Ibu Saudara. Waktu orang itu datang ke Bali, kita ini sudah datengin, kita ini sudah minta maaf, yang ada kita dicuekin. Benar-benar dicuekin. Oke, fine. Tapi waktu kami mau melayani generasi, Tuhan bilang, telepon, beresin. Udah lihat-lihatan aja saya sama suami. Telepon, beresin. Akhirnya dengan disaksikan salah satu yang orang yang ada di dalam komunitas itu juga, kami telepon. Kami telepon suaminya, ditolak, nggak diangkat. Tapi Tuhan bilang, beresin, selesaikan. Kami telepon istrinya, ngomong sama istrinya, diangkat. Kami ngomong bla 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 bla. Intinya kami minta maaf dan kami minta blessing. Terus istrinya bilang, oke, telepon suami. Kami telepon lagi suaminya. Kami ngomong, kami minta maaf, kami minta blessing. Di blessing kami, diberkati. Waktu selesai itu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu tuh kayak disiram air, lega banget rasanya. Rasanya tuh mau ngelayanin besok untuk anak-anak generasi muda itu kami gak ada beban. Gak ada, maksudnya gak ada ganjalan gitu. Walaupun ya kami memang gak ada ganjalan gitu. Tapi karena belum beres, kami tahu pihak di sana ada tidak enak hati sama kami lakukan. Kami waktu udah selesai telepon, rekan kami yang dulu di satu komunitas tuh nangis. Karena dia tahu kami nggak punya salah. Kami bergerak berdasarkan tuntunan gitu. Tapi waktu itu kami sadar, ya kalau kami mau melayani tapi ini jadi ganjalan, gak mungkin terjadi apa-apa saat kami ngelayanin. Dan benar 2 hari ya, 2 hari kami ngelayanin anak-anak muda di sana. Mereka dijamah, mereka dilawat. Hari terakhir kami waktu doa recommitment yang ada jadinya pelayanan pelepasan massal. Beberapa orang dilepaskan dari kepahitan, dari kutuk keturunan, dari perdukunan keturunan.
Kami melihat bagaimana ketika kami mau taat sama firman, kami mau mempersembahkan sesuatu dengan dasar kami mengasihi. Dan kami mau lakukan, itu Tuhan bekerja luar biasa. Nah, minggu lalu dikatakan bahwa pengenalan akan Allah. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah bisa mengenal Allah secara utuh ketika Bapak Ibu Saudara nggak lewati proses demi proses. Ketika kita mau lewati proses, kita mau merendahkan diri, kita mau menunjukkan kasih kita sama sesama kita. Kita tuh akan jadi tahu hatinya Tuhan. Bukankah Tuhan itu penuh dengan belas kasih? Makanya Tuhan Yesus, kalau kita baca di Alkitab, di dalam pelayanannya Tuhan Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan. Mau nyembuhin orang buta, digerakkan oleh belas kasihan. Apapun yang dia lakukan semua didasari oleh yang namanya kasih. Karena dia tahu kalau dia ngelayanin doang tanpa digerakkan oleh yang namanya kasih, gak ada gunanya. Tolong dibuka Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6 bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sebab aku, kata Tuhan, menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kita boleh mempersembahkan apapun, tapi tanpa kasih setia dan tanpa pengenalan akan Allah, tanpa kasih setia, tanpa komitmen, tanpa kesetiaan, tanpa pengenalan akan Tuhan, ternyata Tuhan gak suka persembahan kita. Itu sebabnya kenapa Tuhan berkenan kepada persembahan Habel dan tidak berkenan kepada persembahan Kain. Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, yang menyembelih pertama kali, yang namanya ada korban pertama kali, itu Tuhan sendiri yang lakukan di Taman Eden. Waktu apa? Waktu Tuhan bikin pakaian untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Itu korban pertama kali. Dan lihat bagaimana Habel mengerti. Dia mengenal akan Allah. Dia tahu yang terbaik yang Tuhan mau itu apa. Makanya dia beri anak sulung dari ternaknya dia. Dan Tuhan berkenan. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara, kalau melihat orang-orang yang hidupnya, kita bisa lihat kok tandanya orang itu ada perkenanan Tuhan atau enggak. Se-struggle apapun, sesusah apapun proses yang dia alami, selalu ada kemenangan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalamnya. Tapi kalau tidak ada kemenangan, tidak ada kemuliaan Tuhan di dalamnya, sekalipun dia hebat, dia melayani luar biasa, dia mempersembahkan luar biasa,
tapi persembahannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada kemenangan demi kemenangan, tidak ada kemuliaan demi kemuliaan. Dari mulutnya nggak bisa menyaksikan bahwa iya Tuhan itu dahsyat. Aku ngelakuin gini dan Tuhan lakukan ini. Saya tutup firman Tuhan pagi ini. Tuhan menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah. Itu ibadah yang sejati. Proses mengenal akan Tuhan. Proses kita berjalan dalam kesetiaan. Hanya bisa didapat lewat proses demi proses. Untuk kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo kita bukan sekedar jadi pendengar, yuk kita jadi pelaku. Di mana ada kesempatan untuk kita praktek Matius tadi, kita lakukan. Di mana ada kesempatan untuk kita lebih dulu meminta maaf, ayo lakukan. Bapak Ibu Saudara jangan takut, nanti lihat bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup kita, bagaimana Tuhan bela kita, bagaimana sampai pada akhirnya Tuhan menyatakan siapa anak yang dikasihi Tuhan, siapa yang memperoleh perkenanan Tuhan. Jangan mau hidup biasa-biasa Bapak Ibu Saudara, jadi Kristen ala kadar, ya udah gini-gini aja. Jangan mau, harus ada perubahan. Roma 12 ayat 2 bilang, berubah, berubah, dan berubah. Pagi hari ini kita sama-sama belajar. Persembahan tanpa kasih gak ada artinya. Saya undang Pak Gembala. Waktu saya sudah habis untuk berbicara, tapi saya percaya bahwa Roh Tuhan yang ada atas setiap kita tidak pernah berhenti berbicara buat kita. Hari lepas hari, jam demi jam, menit demi menit. Izinkan Roh Kudus untuk terus berbicara. Izinkan Roh Kudus untuk terus memproses kita. Sampai kita kedapatan kudus, tak bercacat, sempurna dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.